Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Kimia Bahan Makanan dengan topik air. Air merupakan komponen utama yang terlibat dalam proses kehidupan. Tidak hanya manusia, tapi semua makhluk di permukaan bumi ini, hewan ataupun tumbuhan, ini membutuhkan air. Begitu pula dengan bahan makanan. Air dalam bahan makanan sangat bermakna karena dapat menampilkan kesegaran, dan jika kekurangan air, maka buah-buahan maupun sayuran misalnya akan kelihatan layu. Sifat air adalah sebagai media pelarut dari bahan makanan hewani maupun nabati pada pigmen, vitamin, mineral, dan garam yang larut dalam air serta senyawa cita rasa lainnya. Kandungan air dari berbagai bahan makanan, misalnya saja kandungan air pada tomat yang sebanyak 95%, kemudian pada buah jeruk sebesar 87%, susu, kentang, pisang, juga daging ayam, dan juga bahan makan lainnya. Selanjutnya mengenai sifat fisik air. Pada keadaan suhu normal, air berada dalam fase cair. Namun, pada keadaan tertentu, air terdapat dalam 3 bentuk keseimbangan, yaitu dalam bentuk cair, padat, dan uap. Air mempunyai sifat fisik yang unik karena pembukuan air terjadi mulai dari atas. Volume air mengalami penyusutan apabila didinginkan. Penyusutan air tersebut hanya berlangsung sampai suhu 4 derajat Celcius. Kemudian akan mengembang lagi pada suhu 0 derajat Celcius atau yang dikenal dengan titik beku air. Pada penurunan suhu selanjutnya, volume es akan tetap. Panas jenis es itu berkisar sekitar 0,50 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan panas jenis air itu adalah sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Hal ini berarti bahwa jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius adalah sebanyak 1 gram air, itu adalah berkisar 1 kalori. Panas laten penguapan air itu adalah 539 kalori per gram, yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk mengubah 1 gram air menjadi uap pada suhu titik didih air, yaitu sebesar 100 derajat Celcius. Pada keadaan normal, air tidak mempunyai rasa, warna, dan bau. Rasa, warna, dan bau air ini dipengaruhi oleh adanya zat-zat yang terlalut seperti zat organik yang rusak, hasil metabolisme, lumpur, ataupun gas-gas yang terlarut. Sementara bau yang tidak dikehendaki dapat pula timbul akibat adanya pertumbuhan ganggang dan hewan lain yang hidup di dalam air. Selanjutnya mengenai sifat kimia air. Dalam sistem pangan, molekul air saling berikatan melalui 2 tipe ikatan hidrogen antar molekul air dan 2 tipe ikatan hidrogen dengan elektron atom oksigen. Dalam sistem pangan, tipe ikatan ini akan saling berkompetisi antara ikatan H antar molekul air dengan ikatan H dalam zat terlalut hidrofilik lainnya. Ya. Sifat kimia air ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu adalah adanya ikatan kovalen, yang kedua adanya ikatan hidrogen, dan yang ketiga air dalam kristal es. Kita akan coba lihat satu persatu mengenai sifat kimia air ini. Yang pertama mengenai ikatan kovalen.
air adalah satu zat organik yang terdiri dari dua buah atom hidrogen yang berikatan kovalen dengan sebuah atom oksigen dengan rumus molekul H2O. Bentuk molekul tersebut menghasilkan molekul yang berat sebelah dengan kedua atom hidrogen melekat di satu sisi atom oksigen dengan sudut sekitar 105 derajat di antara keduanya. Hal ini mengakibatkan hidrogen bermuatan positif, sedangkan oksigen bermuatan negatif. Selanjutnya, ikatan hidrogen. Daya tarik-menarik di antara kutub positif sebuah molekul air dengan kutub negatif molekul air lainnya ini dapat menyebabkan terjadinya penggabungan molekul-molekul air melalui ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Ikatan hidrogen ini tidak hanya mengikat molekul air lainnya, tetapi dapat juga menyebabkan pembentukan hidrat antara air dengan senyawa-senyawa lain yang mempunyai kutub O dan N, seperti misalnya senyawa metanol atau karbohidrat yang mempunyai gugus OH- atau hidroksil. Ikatan kimia yang ketiga adalah air dalam kristal es. Es merupakan suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul H2O yang tersusun sedemikian rupa membentuk suatu heksagon simetrik. Ruangan-ruangan dalam kristal es berbentuk sedemikian rupa sehingga membentuk saluran-saluran dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, es mempunyai volume yang lebih dari bentuk cairannya dan kerapatannya lebih kecil sehingga es mengapung di dalam air. Selanjutnya kita akan membahas mengenai air minum. Dalam industri makanan, air minum ini juga memiliki peranan penting. Dalam hal ini, mutu air minum ditentukan oleh sifat-sifat fisik, kimia, dan bakteriologis. Dasar dari mutu air terutama ditujukan untuk menjaga kesehatan dan mencegah terganggunya keseimbangan organ-organ tubuh manusia. Secara fisik, persyaratan air minum adalah tidak mempunyai warna, tidak berbau, tidak memiliki rasa, serta tidak keruh. Air untuk minum juga harus bebas dari kontaminasi kotoran atau sampah, organisme patogen, dan organisme yang hidup dalam usus manusia. Untuk keperluan industri, air untuk industri makanan pada umumnya harus memenuhi persyaratan tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak mempunyai rasa, dan tidak mengganggu kesehatan. Selain untuk industri makanan, industri-industri yang non-makanan juga memiliki kriteria dan persyaratan air. Untuk industri non-makanan, persyaratan air umumnya lebih sederhana dan menitik beratan pada kesadahan dan nilai pH. Dalam pengalengan makanan, air digunakan untuk perendaman, pencucian, pengupasan, balancing, pembangkit uap, pendinginan kaleng, dan pembersihan pabrik. Terdapat beberapa senyawa yang tidak diharapkan terdapat dalam air. Antara lain, air tidak boleh mengandung zat besi, senyawa belerang, memiliki kesadahan yang tinggi. Selanjutnya, tipe-tipe air. Ada beberapa tipe air yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini. Tipe air yang pertama adalah air yang terikat secara fisik.
Tipe air ini terbagi atas yang pertama air kapiler, air terlarut, dan air adsorpsi. Selain itu, terdapat juga tipe air yang terikat secara kimia. Tipe air yang terikat secara kimia ini adalah air kristal, air konstitusi, dan air bebas. Selanjutnya, ada tipe air terikat secara fisik. Berdasarkan sifat terikat secara fisik, air dibagi atas 3 tipe, yaitu air kapiler. Air kapiler adalah air yang terikat dalam rongga-rongga jaringan kapiler halus dari bahan makanan. Selanjutnya, air terlarut. Air terlarut adalah air yang terdapat dalam bahan padat dan seakan-akan larut dalam bahan tersebut. Kemudian, air adsorpsi. Yang dimaksud dengan air adsorpsi ini adalah air yang terikat pada permukaan. Air ini merupakan keseimbangan dari uap air yang ada di udara sekelilingnya, sehingga jumlahnya dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu lingkungan. Akan halnya air yang terikat secara kimia, maka berdasarkan sifat terikat secara kimia, air dibagi atas 2 tipe, yaitu air kristal. Air kristal adalah air yang terdapat dalam bentuk kristal yang dibentuk oleh garam-garam mineral pada bahan makanan dan terikat sebagai molekul-molekul dalam bentuk H2O. Selain air kristal juga terdapat air konstitusi. Yang dimaksud dengan air konstitusi ini adalah air yang terikat secara kimia dengan senyawa bahan makanan dan merupakan bagian dari molekul senyawa padatan tertentu atau bukan dalam bentuk H2O. Pemirsa, berdasarkan derajat keterikatan air dalam bahan makanan, maka molekul air ini dapat dibagi atas 4 tipe, yaitu tipe pertama adalah tipe molekul air yang terikat secara kimia dengan molekul-molekul lain melalui suatu ikatan hidrogen yang berenergi besar. Derajat pengikatan air ini sangat besar, sehingga tidak dapat membengkak pada proses pembukuan dan sangat sukar dihilangkan dari bahan makanan. Selanjutnya, tipe kedua adalah tipe di mana molekul air yang terikat secara kimia ini membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lainnya. Air tipe ini terdapat dalam mikrokapiler dan sukar dihilangkan dari bahan. Tipe ketiga adalah tipe di mana molekul air yang terikat secara fisik dalam jaringan-jaringan matriks bahan, seperti misalnya membran, kapiler, serat, dan lain-lain. Air tipe ini disebut dengan air bebas, mudah dikeluarkan dari bahan, dan apabila diuapkan seluruhnya, maka kadar air bahan ini akan mencapai 12-25%. Air tipe ini dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jasad renik dan merupakan media bagi reaksi-reaksi kimia. Adapun tipe keempat adalah air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau air murni dengan sifat-sifat air biasa dan keaktifan penuh. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.